Israel tetap ngotot untuk menyerang sekutu Iran Hizbullah di Libanon. Israel membuka negosiasi dengan Libanon dengan syarat senjata kelompok Hizbullah dilicuti. Mungkinkah serangan Israel ke Hizbullah di Libanon dihentikan? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Stanislaus Rianta. Bapak-bapak selamat petang semua. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Mas. Siap, saya ingin ke Pak Hasibullah terlebih dahulu bahwa dengan syarat yang diajukan Israel ke Libanon untuk melucuti senjata Hizbullah agar bisa bernegosiasi ini, apakah mungkin untuk dilakukan, Pak Hasibullah? Ya, terima kasih. Saya ingin mengukur pertanyaan mungkin atau tidak mungkin dari perkembangan yang terbaru. Perkembangan yang terbaru dari Islamabad sekarang dilaporkan bahwa kedua belah pihak dari Amerika dan dari Iran dilaporkan telah sampai tim perundingnya. Oke. Padahal kalau kita amatin dalam 24 jam sampai 48 jam terakhir semenjak gencatan senjata diumumkan, sebenarnya grafik daripada sikap politik dari kedua belah pihak ini sama-sama meningkat, sama-sama mengeras, yaitu kalau dari sisi Iran memastikan menguatkan bahwa perdamaian di Lebanon bagian daripada gencatan senjata. Kalau dari pihak Amerika menjadikan pembukaan Selat Hormuz sebagai syarat sebelum perundingan. Jadi ini yang saya bilang sebagai grafik daripada sikap kedua negara yang makin ke sini makin keras. Namun demikian, walaupun kita tahu di Hormuz masih ada pembatasan, walaupun kita tahu di Israel sendiri masih ada serangan-serangan, kenyataannya delegasi dari kedua belah pihak sudah datang. Artinya apa? Hampir mirip dengan deadline terakhir Trump, di menit-menit terakhir ada kayak semacam kompromi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Paling tidak mereka mau datang ke Pakistan sekarang, mau ketemu dengan pihak Pakistan, apakah mau berunding langsung atau tidak langsung, kita belum bisa memastikan. Dan ini bagi saya sebuah kemajuan, sebuah pencapaian dibanding retorika sebelumnya yang mereka saling bersikeras kalau syaratnya tidak dipenuhi maka mereka tidak akan datang ke perundingan. Jadi saya ingin mengatakan pertanyaan tadi sudah terjawab oleh perkembangan di lapangan, bahkan mereka sudah sama-sama datang ke Islamabad. Begitu, Mas. Oke, saya ingin ke Pak Stanis bahwa tadi disebutkan sejumlah perwakilan dari Amerika Serikat dan Iran ini sudah tiba di Pakistan. Tapi pertanyaannya ketika ada perang antara Israel dan juga Hizbullah, seberapa besar serangan-serangan ini mempengaruhi proses pertemuan yang ada di Pakistan? Ya, titik terbaik dari suatu perang, titik terbaik akhir dari suatu perang adalah mereka bertemu dan berunding. Dan memang saya mendapat kabar juga bahwa mereka sudah bertemu. Mereka datang di Islamabad dan difasilitasi oleh Pakistan. Ini langkah yang terbaik, awal terbaik. Nah, masalahnya Israel dan Amerika sama-sama memungkiri bahwa antara Israel dan Lebanon itu bagian dari perundingan antara AS dan Iran. Ini jadi masalah itu. Nah, saya kira tidak mudah ketika menyatukan empat pihak ini dalam suatu perundingan. Mungkin akan didahului dengan Iran dan Amerika terlebih dahulu, kemudian nanti akan ada syarat-syarat berikutnya atau perundingan-perundingan susulan saya kira. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah mereka sudah mau duduk untuk berunding, ini suatu sikap yang positif. Tapi kalau kita melihat bahwa Israel mengatakan kepada Lebanon bahwa ya mereka serang adalah Hizbullah, silakan kalau misalnya mau gencatan senjata, maka Lebanon juga mendukung untuk pelucutan senjata Hizbullah. Ini sebenarnya kan permintaan dari Israel. Dan saya kira ini sebenarnya ketika sudah ada permintaan seperti ini, maka sebaiknya disambut dengan perundingan. Dengan perundingan bisa terpisah, bisa menjadi satu. Yang penting adalah ketika terjadi perundingan, maka gencatan senjata. Karena kalau tidak diawali dengan perundingan dan tidak diawali dengan gencatan senjata, maka perang akan terus terjadi. Iya, oke. Kita bersyukur bahwa perundingan itu tengah berjalan, tapi pertanyaannya ke Pak Hasibullah, kenapa Israel tetap ngotot untuk kemudian menyerang Hizbullah? Apa Hizbullah ini menjadi ancaman serius, Pak Hasibullah, kepada Israel? Ya, saya rasa ini pertanyaan yang menarik, bisa masuk kepada kompleksitas lebih lanjut. Yang pertama saya ingin sampaikan, kalau pertanyaannya kenapa Israel melakukan serangan ini, saya yakin itu sebuah kesengajaan untuk mengamankan kepentingan Israel, terutama kepentingan Netanyahu. Kepentingan Netanyahu dalam hal ini banyak. Yang pertama, kalau kita bicara kepentingan domestik, berarti dia butuh kayak semacam perpanjangan panggung. Karena bagi Netanyahu perang itu menjadi panggung kepahlawanan, terutama untuk menghadapi berbagai macam persoalan domestik, persoalan hukum,
tekanan politik dan lain sebagainya. Baik. Yang kedua, terkait dengan perang Iran sendiri, itu menjadi kepentingan Israel untuk melakukan serangan ini, Ya. karena tetap berpandangan bagi Israel diharapkan Iran itu hancur sehancur-hancurnya, Baik. walaupun harus berlama-lama atau menggunakan kekuatan siapapun termasuk Amerika. Baik, Dalam Pak konteks Hasibulo, kami ingin mengajak pemirsa dan bapak-bapak semua untuk kemudian menyaksikan visual terbaru yang kami dapatkan bahwa ini adalah delegasi dari Amerika Serikat yang bertemu secara langsung dengan Perdana Menteri Pakistan. Kita tahu bahwa ada sejumlah delegasi Amerika Serikat yang datang secara langsung ke Islamabad, termasuk salah satunya adalah Wakil Presiden JD Vance yang juga sebelumnya dikabarkan sudah tiba dan saat ini sudah bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan. Kemudian juga yang menarik bahwa ada menantu termasuk juga mantan penasihat senior Donald Trump, Jared Kushner, yang juga menjadi salah satu negosiator utama dalam pertemuan ini. Baik, Pak Hasibulo dan Pak Stanis, kita masih akan membahas terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana nanti potensi hasil yang kemudian dibicarakan dalam pertemuan di Islamabad. Tetapi kita akan jeda sejenak. Kompas Petang akan kembali hadir usai jeda. Saudara Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Huriyerdi bilang Iran akan mengajukan gencatan senjata dan penghentian perang tidak hanya mencakup Iran tapi juga wilayah Timur Tengah lainnya dalam perundingan di Islamabad, Pakistan. آتش بس رو نقض کرده، اما ما برای نشان دادن حسن نیت وارد مذاکرات شدیم. قطعاً یکی از شرایط ما اینه که آتش بس و صلح در منطقه باید فراگیر باشد و تمامی منطقه را در بر بگیرد. به هیچ عنوان صلحی که فقط شامل ایران باشد و کشورهای دیگر منطقه رو درگیر جنگ بکنه از نظر ما قابل پذیرفتن نیست. Kita lanjutkan dialog terkait dengan serangan yang kemudian dilancarkan antara Israel dan juga Hizbullah. Saya ingin melanjutkan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Hasibulo. Pak Hasibulo, apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh Israel dengan menyerang kelompok Hizbullah ini? Ya, sebenarnya serangan itu bisa kita pahami upaya untuk satu serang bisa mengamankan 3 kepentingan. Oke. 1, kepentingan domestik, saya sudah sampaikan tadi. 2, kepentingan terkait dengan ancaman dari Iran. Dalam konteks itu, maka saya berpandangan lebih hancur Iran itu akan lebih baik bagi Israel. Dan gencatan senjata di situ menjadi kabar buruk. Karena berarti Iran akan tetap menjadi ancaman, apalagi terbukti rudal-rudalnya terus semakin menyasar kepada Tel Aviv. Jadi bagi saya sikap politik Israel terkait dengan Iran adalah perundingan sekarang ini, gencatan senjata sekarang ini adalah kabar buruk. Karena itu dia melakukan serangan diharapkan bisa merusak perundingan itu, bahkan kalau bisa lanjut perang dengan Amerika penuh dan dia mencapai apa yang dia inginkan. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting karena dia menyerang Hizbullah, maka memang Hizbullah itu adalah ancaman yang ada di dekat pagarnya. Kalau Iran masih jauh walaupun dia punya kemampuan rudal, tapi Hizbullah itu berada di balik pagar dan temboknya. Karena itu ketika kemudian Iran menyampaikan, mengklaim bahwa perdamaian dengan Hizbullah bagian daripada gencatan senjata, itu bagi saya perdebatannya sangat menarik, terutama dari sisi legalitas, terutama di era perundingan. Saya katakan begitu sebagai gambaran begini, itu kalau dalam masyarakat awam, tapi Iran tahu sendiri, Iran minta durian, tapi sama Hizbullah dikasih apa? Dikasih nangka. Kenapa saya katakan begitu? Yang diminta Iran adalah gencatan senjata perdamaian kepada Hizbullah dari sisi serangan Israel. Jadi yang damai adalah bahwa Israel tidak akan menyerang Hizbullah. Tapi dengan cara kemudian Trump hanya meminta untuk mengurangi serangan di Lebanon. Lalu yang kedua, inisiatif perundingan akan dimulai awal pekan depan di antara otoritas Lebanon dengan pihak Israel melalui mediator Amerika. Ini saya bilang pengicauan. Tuntutan Iran adalah agar durian dikasih, tapi dengan cara itu yang dikasih oleh Hizbullah adalah bukan durian tapi nangka gitu. Jadi serupa tapi beda. Serupanya di mana? Kalau Oke. yang seperti diharapkan oleh Baik. oleh
maka tidak ada gencatan senjata lagi dengan Oke. Hizbullah. Hizbullah diterima dengan Oke. semua keadaan. Tapi dalam versi yang dibangun oleh Lebanon sekarang, Baik. itu justru Hizbullah akan dikooptasi, akan Baik. dihancurkan, dan itu menjadi kepentingan daripada Israel. Baik, saya ingin ke Pak Stanis bahwa tadi Pak Hasibulo menjelaskan serangan yang kemudian dilancarkan Israel ke Hizbullah tujuannya adalah untuk merusak perundingan. Apakah Anda sepakat bahwa serangan saling serang yang terjadi antara Israel dan Hizbullah ini akan menjadi duri dalam daging antara perundingan antara Iran dan Amerika Serikat? Ya, di dalam paket proposal ada 10 poin dan saya kira itu mengganggu salah satunya ya, dalam mengganggu salah satunya untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Tapi saya melihat bahwa Israel memang ingin menjaga eksistensi, dia ingin tetap menyerang, dan eksistensi itu supaya saya sepakat bahwa itu juga supaya Amerika tetap di situ membantu Israel. Karena dalam kasus kemarin Iran itu sebenarnya kan yang maju terus adalah Amerika dan malah Israel nampak tidak seperti di garis depan gitu loh. Jadi nampak sekali bahwa Israel akan memanfaatkan Amerika untuk terus di situ, dan kepentingan Israel saya kira ada banyak ya, tidak ada kepentingan tunggal, ada banyak kepentingan termasuk masalah perbatasan. Di situ kan Hizbullah itu berbatasan langsung dengan wilayah Israel untuk menjaga eksistensi, kemudian untuk perluasan wilayah dan macam-macam. Dan kalau di dalam konflik seperti ini yang sangat multifaktor penyebabnya, maka sebenarnya pertanyaan yang bisa kita diungkapkan adalah siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini? Siapa yang diuntungkan? Saya kira kalau misalnya masih ada peristiwa, masih ada perang, masih ada konflik, dan Israel di situ banyak musuh, saya kira Israel diuntungkan ketika masih ada konflik karena Amerika akan melindungi. Baik. Tentu kita akan tunggu juga hasil perundingan yang saat ini tengah berjalan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Kita berharap bahwa akan ada hasil yang baik untuk kemudian bisa mendeeskalasi perang yang terjadi di sana. Terima kasih Pak Hasibulo Satrawi dan juga Pak Stanis Laus Rianta telah bergabung di Kompas Petang. Ya. Terima kasih.